Salam hamba-hamba Maria. Bertemu lagi dengan saya Fray Patricius Franz Maria Bora OSM. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Ini merupakan Injil pekan biasa, hari Selasa pekan biasa ke-20, di mana juga gereja universal merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Dalam Injil Santo Yohanes ini dikisahkan bagaimana Santo Filipus Rasul mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Tapi sangat menarik ajakannya, yaitu mari dan lihatlah. Ini juga membuat suatu refleksi bagi kita untuk benar-benar mengenal Yesus lebih dalam. Pertemuan kita dengan Kristus kadang lahir dari rantai pertemuan. Ungkapan Filipus kepada Nathanael, mari dan lihatlah, merupakan sebuah ajakan untuk kita dalam bertemu Kristus. Dalam hidup kita pasti mendengar suara ajakan untuk mengenal dan bertemu Kristus secara personal. Baik itu lewat seorang imam, biarawan atau biarawati, atau mungkin orang tua, opa, oma, om, dan lain sebagainya. Semua itu mengajak kita untuk bertemu dan mengenal Kristus. Juga mungkin kita bertemu Kristus atau mengenal Kristus dalam suatu perkumpulan atau organisasi yang diadakan oleh gereja, seperti perkumpulan katekese, kelompok doa, atau dalam lingkungan. Ini sangat menarik karena yang pasti melalui seseorang yang konkret kita bertemu dengan Kristus, karena dengan gaya hidup mereka membuat kita tertarik untuk memperdalami iman kita. Dan pastinya setiap Kristiani dalam sejarah sejak berdirinya agama Kristiani selalu mengulangi kisah pertemuan antara Filipus Nathanael dalam bertemu Yesus. Dengan adanya ajakan ini, kita bertemu Kristus secara pribadi, dan semakin berjalannya waktu, hubungan atau relasi dengan Kristus semakin dalam, semakin erat. Karena kita membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita. Dan juga kita membiarkan Kristus yang telah melihat kita pertama dan telah mencintai kita sejak dalam kandungan ibu kita, menjadi kekuatan dan penopang hidup kita. Oleh sebab itu, misi kita sebagai murid-murid Kristus mencontohi teladan Santo Filipus Rasul. Mengapa? Karena kita diajak untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus agar juga bisa bertemu dengan Kristus. Makanya jika seseorang mengenal Kristus, maka dia akan mencintai. Jika mencintai, dia akan mengikutinya. Karena sesungguhnya banyak orang yang berada mungkin di lingkungan kita, mungkin di tempat kerja kita, mungkin yang kita temukan di jalan atau di sekolah, belum mengenal Kristus. Jika orang itu belum mengenal Kristus, tentunya dia tidak akan mengikuti Kristus dan tidak percaya kepada Kristus. Singkat kata, jadilah kita pembawa terang bagi saudara-saudari kita
yang belum mengenal Kristus. Mengajak mereka, menuntun mereka pada cahaya abadi, yaitu Kristus, cahaya yang tak pernah sirna. Tuhan memberkati.